Shalom dan selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita untuk beberapa waktu ke depan akan belajar dari seri Ketika Ia Dicobai, bagian pertama dengan judul Ia Dituntun Oleh. Nah, apakah kalian tahu? Kisah Yesus dicobai yang menceritakan dengan lengkap terdapat di 2 kitab Injil, yaitu kitab Matius dan Lukas. Tetapi pendahuluan dari kisah ini dicatat di dalam 3 kitab Injil, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas. Mari kita sama-sama membaca pendahuluan dari ketiga kitab ini. Yang pertama di dalam buku Matius pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kemudian yang kedua diambil dari buku Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Dan yang ketiga diambil dari buku Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ada sesuatu yang menarik yang bisa kita dapat dari pendahuluan yang dituliskan oleh Matius, Markus, dan Lukas, yaitu mereka semua sama-sama menyatakan bahwa Yesus dicobai di padang gurun, dibawa atau dituntun atau dipimpin oleh siapa? Yaitu oleh Roh Kudus. Nah, ayat ini menarik sekali karena di dalam buku The Desire of Ages, halaman 114, paragraf yang kedua dikatakan, ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia tidak mengundang penggodaan. Nah, ini perlu digarisbawahi, yaitu dibawa oleh Roh Allah dan ia tidak mengundang penggodaan. Karena ini yang harus kita pahami, bahwa kita harus mau dituntun oleh Roh Allah dan jangan sampai kita mengundang penggodaan dalam hidup kita. Seringkali kita mendapat penggodaan bukan karena Roh menuntun kita, tetapi karena kedagingan kita sendiri yang menuntun kita pada penggodaan. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu meminta tuntunan Roh Kudus dan jangan menggunakan kedagingan kita. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan agar rohnya senantiasa menuntun kita. Amin. Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.